like a Hellcat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Loker Tawa, kembali lagi bersama gue Bastian di podcast Loker Tawa. Dan kali ini gue ditemenin sama presiden Loker Tawa kita, Halo atau Portal. Kali ini kita kedatangan seseorang narasumber, yaitu sebuah komunitas Vespa ya Bang? Iya. Oke, langsung aja perkenalkan diri abang-abang sekalian sedikit. Kalau nama saya Ian, Pak. Oke, Bang Ian. Iya. Kalau ya abangnya? Nama gue Jengkol, Bang. Bang Jengkol. Panggilannya. Iya. Oke, Bang Jengkol sama Bang Ian itu. Terus awal mula sebelum gabung dengan komunitas Vespa itu kalian bekerja sebagai apa sih kalau boleh tahu? Ya kalau di rumah mah bangunan Bang, dan bantu orang tua gitu. Yang bisa dikerjain ya kita bantuin. Terus kalau Bang Jengkol? Kalau saya sih bikin anting, nato, ya di jalanan ngamen biasa gitu. Terus dari tahun berapa sih kalian tuh bikin komunitas Vespa kayak gitu tuh? Kalian komunitas Vespa yang maaf nih, yang Vespa rongsok sih namanya. Vespa rongsok gitu ya, gitu kan? Vespa ekstrim. Oh, Vespa ekstrim Oh, namanya. atau ada istilahnya Bang. Heeh. Dari tahun berapa sih kalau boleh tahu? Kalau saya Bang dari putus sekolah Bang. Putus sekolah. SMP kelas 3. Kira-kira udah berapa tahun, Bang? Itu kalau 5 tahun ada loh. 5 tahun. Umurnya berapa ya Bang sekarang? 20. Masih 20 tahun. Bang Jengkol? Saya 28, Bang. Oh, udah 28. Kalau Abang asli dari mana? Palembang Bang. Asli dari Palembang, main ke Jakarta. Iya. Selama melakukan perjalanan mendapatkan masalah atau kendala apa sih, Bang? Kan Abang kayaknya ngeliling Indonesia ya, bener ya? Iya. Selama perjalanan gitu. Mendapatkan masalah apa gitu, apa dipandang orang gimana, apa gimana gitu. Boleh ceritakan Banyak enggak? sih Bang, kadang ada yang jahil gitu kan, kadang juga ada yang ini jaga-jagain gitu, Jaga gini. parkir gitu kan, Oh. cuman dia musir gitu, Oh, dia lagi musir. istirahat di Indomaret gitu. diusir sama dia. Padahal kita kan istirahat kan capek, kita kan nggak ada lampu kan, jalan malam kan, takutnya tabrak kan. Cuman kan lain kalau di Sumatera mah siang malam bisa, kalau di Jawa mah 12 ke atas baru bisa jalan soalnya kan macet. Gitu. Bang Jengkol, maaf, suka dukanya dari komunitas Vespa apa sih? Ya, sukanya sih ya solidaritas, Bang. Solidaritasnya Iya. ada kuat. Iya. Terus? Sama saling bantu-bantu dah. Terus Misalnya kita main ke tempat kota lain dibantuin. Nah, saling-saling gitu, Bang. Dia main ke sini gantian. Terus dukanya? Ya, kadang-kadang di jalan yang sama kayak dia gitu, Bang. Kadang-kadang suka ada yang ngusil. Kalau lagi nongkrong sapam suruh minggir Suruh dikit minggir gitu ya. Mereka memandang sebelah mata gitu kan. Nah, Tapi yang mau gue tanya, kalian mendapatkan uang dari komunitas itu halal atau enggak? halal, Bang. Halal. Contohnya? Ya, kita yang ngamen. Ngamen terus. Kita lagi nongkrong ada aja, Bang, yang datang ngasih makan, Ya kasih minum. kadang gue kalau di pinggir jalan kan suka ada tuh yang Vespa rongsok kayak gitu pinggir jalan kan suka minta-minta bang Aduh, buat bensin itu, Bang, gitu. anti, Bang, kalau di sini. Oh itu Anak-anak beda ya, berarti beda komunitas Beda. ya. Iya kan ada Itu bukan komunitas. anak Vespa, Bang, kalau begitu. Oh berarti itu beda lagi. Tukang minta-minta itu. Iya soalnya ada tuh yang Iya, bawa banyak gitu. sih. Iya. Berarti abang bukan itu ya? Iya. Oke terus abang Jengkol sendiri dari tahun berapa gabung di klub atau komunitas Vespa ini? Saya sih dari 2013 ada, Bang. 2013. Lumayan ya 8 tahun ya. Nanya nih, bagaimana sih tanggapan masyarakat tentang kayak Abang gitu kan? Maaf ya, tanggapan masyarakat di tanggapan tetangga sekitar lah mungkin tentang kayak Abang yang ditato apa anak-anak Vespa gitu. Tanggapannya gimana, Bang? Ya Bang sih kadang itu dikira jahat gitu kan Bang. Kadang juga kita juga kadang macet kan gitu,
kan kita nyeting mesin itu kan bang, kan suara mesinnya kan ini Berisik. keras, iya. Di situ kadang juga yang apa warga itu bikin Kayak keganggu gitu ya. Iya. Terus kayak pernah nggak sih dimaki sama orang gitu? pernah bang. Cuma kalau prinsip kita selagi omongan nggak apa-apa. Tapi kalau udah main fisik di baku Kalau hantam udah baru. di baku hantam lencer gitu. pernah. Ya, pernah bang kemarin di Medan. Pasti bang di jalanan mah ada aja lah. Iya sih. Boleh tahu nggak sih Bang Jengkol sama Bang Ian ini, mungkin dari Bang Jengkol dulu, sudah mengelilingi kota apa aja di Indonesia ini sama Vespa itu, terus perjalanannya berapa jam, terus biaya yang dikeluarkan itu berapa gitu kan? Apa yang didapat dari perjalanan itu? Ya jadi diri bang kalau itu mah. Jati diri yang didapat, terus perjalanan paling jauh ke kota Saya sih Dieng, di yang Banjarnegara. iya Dieng. Wonosobo. Banjarnegara. Wonosobo. Terus Kalau abangnya paling jauh dari Palembang ya, dari Palembang ya. Apa paling jauh Bekasi apa ada dari Sabang sampai Merauke? Kalau arah ke Aceh baru nyampe dari Palembang ini kan bang. Dari Di Aceh. Palembang ke Aceh. atau Baru sampai Idiri. Berarti udah sampai Aceh itu. Mau nanya nih bang, Udah saya masuk Aceh. saya kadang berpikir gini ya. Saya juga suka nemuin, kan saya suka pulang ke Sumatera nih. Iya. Itu Vespa setahu saya, kalau maaf ya, kalau bahasa saya mungkin ini Vespa rongsok ya yang saya tahu ya. Kalau naik kapal emang gimana bang? Boleh. Boleh bang bayar. Nyebrang pulau kan pasti kan? Iya. Itu naik kapal apa enggak sama orang kapal yang nggak boleh apa gimana gitu? Boleh ceritain nggak? Boleh bang. Heeh. Dia kalau Vespa ekstrim termasuk golongan 3 dia bang. Golongan 3 itu gimana maksudnya? mobil motor itu ya kayak gitu kan? Iya, Kalau golongan golongan tiga. tiga itu mobil ya, kayaknya nggak sih? Iya nggak sih? Golongan 3 tuh roda 4 kali ya? Iya Bang? mobil Iya kan? sama dihitung mobil juga pak. Oh sama itu mobil. Kan gede Vespa. Tapi enggak, maksudnya maaf ya, pandangan orang-orang yang kerja gitu. Maaf mas, Vespa nggak boleh naik ke kapal gitu apa gimana gitu? Belum pernah bang. Oh belum pernah ya? Iya. Intinya selagi mereka bayar ya is oke aja gitu. Jadi orang udah ngerti, udah banyak juga sih yang begitu. Oh, udah banyak. Terus apa yang didapat dari perjalanan bang? Tadi belum dijawab tuh. Ya, Perjalanan selama mengelilingi Indonesia. Yang tadinya nggak bisa benerin mesin Vespa, ketemu kawan diajarin kan jadi bisa benerin Vespa gitu. Yang tadi nggak bisa main gitar diajarin bisa. Oh berarti dapat relasi dan ilmu dan mungkin ya? Iya. Kan jalan ini saudara, pengalaman sama ilmu. Terus kalau misalnya tanggapan dari keluarga nih, misal Orang masih tua. punya orang tua, maaf kan, Masih lengkap. masih lengkap. Tanggapannya gimana sih kok mungkin ya, kok anak saya kerjaannya seperti ini gitu. Cara ngejelasinnya ke orang tua gimana? Ya kalau buat orang tua sih bukan salah orang tua lagi kan. Sering dia ngomongin. Sering. Cuman emang dari kita sendiri. Ya udah kebiasa di jalan bang. Namanya udah kebiasa di jalan ya betah di jalan. Makanya jarang di rumah. Itu dari Bang Jengkol yang udah bertahun-tahun tuh gimana? Ya udah sering dibilangin sih namanya anak laki-laki ya kan. Jalannya panjang bang, kita harus nyari ilmu di jalanan biar tahu kedepannya kayak gimana. Apa stigma dari orang tua, mungkin keluarga kan, yang mereka yang sangat peduli gitu kan sama kita gitu kan? Apa lu nggak pengen dapat kerjaan selain jadi komunitas Vespa gitu, yang mungkin kerjaan tetap atau mungkin tiap bulannya dapat kerjaan dan sehingga mungkin pengen nikah juga gitu kan? Nggak. Terus tanggapan Ada. dari kalian apa sih? Ya kalau misalnya kita transit di sini nih bang, lagi ada lowongan kerjaan entah itu ngecor ke melister melantai. Oke. Jadi juga jalan sekalian cari kerjaan bang. Juga mikir istilah kata merantau bang. Gitu. Maaf nih bang, nanya ya. Iya. Maaf ya, nanya. Pernah ada rasa menyesal nggak sih gue dari tato gitu? Gue ngelihat orang bisa kerja, gue ngelihat orang punya cita-cita. Cita-citanya abang apa sih dulu? Tuh? Pasti kecil punya cita-cita dong. Mungkin setelah udah besar kayak gini, maaf ya, ditato. Kalau pandangan saya, mungkin kalau pandangan orang abang nggak salah pergaulan lah kalau pandangan saya, kan abang ditato, abang jadi anak Vespa, mabok bukan gitu. Ada nggak sih ngerasa gue nyesel pernah buat tato gitu? Gue nyesel kenapa dulu gue nggak sekolah? Pasti kan abang ada di cita-cita. Gitu. Kalau misalnya ada bang, cuman ya kalau udah kejadian gimana lagi? Ya mungkin
mungkin kalau bahasa halusnya jalan hidupnya masing-masing gitu ya. Terus untuk yang perkara mabok-mabokan, nggak semua yang Iya. bertato itu mabok. Kayak kita yang nggak bertato juga kita mabok ya nggak sih? Benar. Mungkin ya oke gue mabok, oke gue mabok. Ya lu doang Nah, kali maksudnya itu ini mah. kan cuman Enak ini mabuk. bukan ini. Saya Iya, nggak cuman saya nggak ngatain abang mabuk ya. Ngomong Gitu. enak Ini kan mabuk. pandangan orang ya, pandangan Iya, orang ya. pandangan Saya nggak berbicara, oh abang suka mabuk-mabukan nih, enggak. Cuman pandangan orang. Stigma. Kalau abang udah kayak gini, pasti kan minum, bener nggak? Nah, pasti ini orang kan nilainya positif dulu. Iya. Saya nggak bilang abang mabuk, cuman pandangan orang gitu kan. Maksudnya ya apa? Gue nyesel nih gue kayak gini. Kalau bisa berubah, gue pengen berubah, pengen sekolah lagi gitu. Apa? Gue malu orang tua gue kayak gini gitu. Apa nggak punya cita-cita pengen nikah? Misalkan abang naksir sama satu perempuan, tapi kalau perempuannya itu pengen, gue mau tapi lu berubah itu gimana bang? Tanggapannya bang? Ya kalau cewek itu mau sama kita kan, mau nemenin dari nol kan, ya kita cari kerjaan lah bang, yang di posisi yang bisa nerima kita kayak gini. Habis itu ya itu nabung gitu, kumpulin, ya halalin lah kalau udah ada duitnya. Ada Pasti temu titik jenuhnya bang, nggak selamanya kita kayak gini. Oh benar. Kalau dari abang Jenggol udah menikah belum? Sempet bang. Oh. Sempat Tapi mau menikah jatuh. apa? Enggak sempat mau nikah apa sempat nikah berarti duda gitu? Kagak, Sempet maksudnya mau sempet. Oh, udah punya pacar lah gitu. Iya. Mau nikah. Oh. pacarnya masih satu komunitas Vespa. Masih. Oh, Kadang-kadang jadi sama-sama gitu. komunitas ya, Sama-sama. sama-sama Iya. Vespa ya. Cuma kalau misalnya emang satu komunitas kayak gitu mungkin saling mengerti ya. Iya. Lo kerjanya seperti ini, gue kerjanya gini, ya udah kita nyambung gitu kan. Nah, mungkin kalau misalnya orang tua menyarankan, udah lu stop aja jadi komunitas seperti itu, nggak ada, maaf ya, nggak ada faedahnya gitu kan. Ayo jalanin hidup yang normal, lu nyari jodoh gitu, apalagi Bang Jalal maaf udah cukup tua ya 28 gitu kan. Ada terbesit pikiran gak sih ke situ? Ada bang, Ada. pastilah. Ada titik jenuhnya. Ya kalau dari abang ada ngerasa nyesel nggak nih? Gue pernah ditindik, pernah ditato gitu, pengen. Nggak pernah bang sih. Maunya pengen nambah lagi malah. karena emang bagi sebagian orang-orang yang menato piercing atau lagi itu seni kan ya. Tato kan saya. Nah, cuman kan kalau di Indonesia ya, kalau orang mau kerja kayak di perusahaan-perusahaan gitu kan, dia anti yang pakai tato kan. Karena Iya. saya juga pernah kerja harus buku baju, mau lihat pakai tato gitu. Mungkin namanya kita kan pengen punya duit banyak gitu, pasti kan harus dapat kerja dong. Ya mungkin kan, wah gue nyesel nih gara-gara tato gue nggak dapet kerja gitu. Tapi terus selama di Pulau Jawa udah sejauh mana perjalanannya bang? Kemarin kan yang ini keempat kalinya nyebrang ke Jawa. Kemarin yang ketiga kalinya sama anak Kediri, cuma batas Pemalang bang, motornya ketangkap polisi. Hah, ketangkap. Iya. Terus kalau udah ketangkap bisa 3 motor. diambil lagi? Bisa sih diurus bang, cuma ribet, kata polisinya, disuruh minta tanda tangan kades daerah Palembang. Habis itu disuruh nyari suratnya. Kita kan nggak tahu, orang aku aja belum lahir Facebook udah ada kan bang. Kita kagak tahu bang tangan pertamanya siapa bang, mau cari di mana bang? Intinya harus ada surat-suratnya bang ya. Oh iya benar. Oh, Udah berarti kita lepas tangan keluar. Ceritanya ke depan aja biar ke depan. Nah, gantengnya kelihatan. Vespa itu berarti turun temurun gitu ya? Iya, sebenarnya kalau dibilang turun menurun enggak juga. Gak gitu. ada, jadi kita sedikit ngakak aja dia bilang aku belum lahir, Vespa udah ada. Ya, Iwan, Terus kalau kayak gitu diklasin Vespanya. Apa? Kalau udah misalnya ketangkap nih, Iya. ya kan berarti diklasin aja gitu Vespanya, nggak bakal ditembus. Ya kalau ketangga kayak gitu kan. Bikin lagi. Biasanya Bikin mesinnya lagi. doang yang diambil. Biasanya mesinnya doang yang diambil ya, Bang ya? Mesinnya Kemarin diambil. kagak bisa juga bang, mesin juga. Mau kita tebus juga kagak bisa. Oh jadi Vespa kalian itu ngerakit sendiri ya? Rakit sendiri bang. Oh, baru tahu gua. Mungkin ini Bang, pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat, pandangan buat Abang atau komunitas Vespanya, boleh masuk ke kamera. Dari Bang Jekol dulu deh. Pas ini apa namanya masyarakat, boleh. Ya kalau gue sih ya jangan mandang anak Vespa itu pengemis. Iya, betul. Itu bukan anak Vespa bang, bener dah. Ya perjalanan anak Vespa sih standar aja bang ya, nggak kayak malak-malak, nggak ada yang kayak gitu. Jangan mandang sebelah mata lah, nggak bagus. Kalau menurut saya begitu bang. Jet by cover ya. Kalau pesan untuk orang tuanya Bang mungkin? Ya, kalau Enggak, Bang. Kalau buat orang tua sih ya udah sering bilangin ya,
tapi ada niat buat berubah sih, pasti ada titik jenuhnya. Ya mulai sekarang lah ya kan, udah umur segini ya kan, mau nyari apa lagi. Dari Bang Ian. Mungkin dari Bang Ian ya. Pandangan saya untuk pesan untuk masyarakatnya tentang abang gitu. Ya pandanglah kami juga manusia bang, bukan binatang kan. Kadang ada juga tuh warga yang langsung main fisik gitu kan. Kadang ada juga motor kita dibakar, kadang dibegal juga. Dibegal juga? Ya kan pernah kena begal juga di Lampung. Ya tampilan kita emang kayak gini bang, cuman tata kramat sopan santun kita nomor satu bang, apalagi di tempat orang. Kalau untuk orang tuanya bang? Ya pokoknya kalau buat orang tua mah sehat di rumah gitu. Gak bakalan kayak gini terus, pasti ada titik jenuhnya kan. Oke, terakhir mungkin bang, cita-cita yang belum tersampaikan. Yang belum tersampaikan, yaitu ngelilingi Indonesia bang. Ngelilingi Indonesia. Kalian sembari bekerja. Kalau untuk abang Jengkol? Bagian orang tua kalau saya bang. Iya. Bagi orang. Tadi saya mau nanya, itu yang dibegal gitu, maksud saya gini ya, bukan merendahkan ya, apa yang diambil dari Vespa gitu ya? Orang mau ngebegal itu apa yang mau diambil? Apa dia emang niatnya mencari nyawa, atau di Vespa itu ada barang berharganya gitu? Ya pikiran orang itu kan setidaknya anak-anak ini punya HP gitu. Nah terus kan mesinnya itu kan kadang diambil mesinnya, dicopot. Ya mesin lumayan dijual ya. 1 juta jual cepet, nggak kemana itu bang. Enggak, kalau boleh tahu, maaf ya, pendapatan kalian per hari range-nya berapa sih? Rata-ratanya aja. Ya kalau itu nggak bisa hitung sih bang. Kalau ya kadang habis ngamen gitu kan, beli beras, beli masak-masakan gitu kan, nanti habis lagi, nanti ngamen lagi gitu. Intinya cukup ya untuk bertahan hidup Cukup ya. lah, alhamdulillah. Buat perjalanan, buat bertahan hidup, buat ngerokok, buat makan udah, sama bensin. Oke, thank you ya atas sharingnya, ceritanya dalam dunia komunitas Vespa kalian. Dan buat kalian, stigma masyarakat jangan pandang sebelah mata. Jadi kalau misalnya kalian melihat ada Vespa yang di pinggir jalan, itu bukan semena-mena mereka preman atau kang begal. Bahkan tadi ada buktinya bahwa mereka yang dibegal gitu kan, bahwa penampilan yang seperti ini pun mereka bukan penjahat, bukan pemabok-mabokan, dan gak minta-minta. Mereka juga punya pekerjaan halal, yaitu mengamen dengan mengandalkan suara atau ngamen gitu kan. Dan satu lagi, jangan mengejas orang lain. Lu harus jadi ini. Semua orang punya jalan hidupnya masing-masing. Entah nanti kedepannya mereka punya impiannya yang akan dikejar dan akan berubah gitu. Toh sama kayak kita juga. Lu dulunya seperti apa, sekarang kita seperti apa, itu juga berproses gitu sih. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton podcast kami. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you bang ya.